Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Pahriani dengan NIM 24010147. Di sini saya akan mempresentasikan variabel psikologi tentang empati. Nah, baik, sebelumnya di sini saya akan membacakan pendahuluan. Empati merupakan salah satu nilai penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, empati menjadi jembatan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Kemampuan ini sangat penting baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, tempat kerja, maupun masyarakat secara luas. Dalam materi ini akan dibahas secara mendalam mengenai pengertian empati, definisi menurut para ahli, contoh empati, aspek-aspek empati, bentuk-bentuk empati, serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap empati disertai dengan solusi. Nah, baik, di sini selanjutnya ada definisi empati menurut para ahli. Ada Daniel 1996, memahami perasaan orang lain dan merespon dengan tepat. Yang kedua ada Baron and Bear 2025, memahami emosi dan membantu orang lain. Yang ketiga ada Eisenberg 2002, merespon efektif tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya ada Kurt 1980, merasakan perasaan orang lain secara mendalam. Selanjutnya ada Min, mengambil peran dan perspektif orang lain. Nah, secara umum empati dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merasakan dan memahami keadaan emosional orang lain. Empati memungkinkan seseorang untuk menetapkan dirinya dalam posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Empati tidak hanya tentang memahami perasaan, tetapi juga tentang bagaimana kita merespon perasaan tersebut dengan kepedulian dan perhatian. Nah, menurut Daniel 1996, empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain, menangkap sinyal-sinyal sosial, dan menanggapi dengan tepat terhadap emosi yang dirasakan oleh orang lain. Dengan empati, seseorang dapat membangun hubungan interpersonal yang sehat dan positif. Dalam konteks pendidikan, empati dapat ditanamkan melalui berbagai pendekatan seperti pendidikan karakter, berbasis kearifan lokal, serta program literasi berbasis permainan. Selanjutnya, Baron and Berg 2005 mengatakan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami keadaan emosional orang lain, disertai dengan usaha dan membantu mengatasi masalah mereka. Nah, sementara itu, menurut Eisenberg 2002 mengungkapkan bahwa empati adalah respon efektif yang muncul dari pemahaman akan emosi orang lain, yang memungkinkan seseorang untuk memahami perasaan tersebut tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya, menurut Card 1980 mengartikan empati sebagai kapasitas manusia yang unik untuk merasakan berbagai pengalaman dan perasaan orang lain seolah-olah itu adalah pengalaman pribadi. Pandangan ini menunjukkan bahwa empati mencakup definisi emosional yang mendalam. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, empati juga dipandang sebagai aspek penting dalam membentuk karakter siswa yang berwawasan multikultural. Dan menurut Gotthelbert Mien, empati merupakan kapasitas untuk mengambil peran orang lain dan mengadopsi perspektif mereka melalui hubungannya dengan diri sendiri. Nah, berbagai definisi yang tadi saya sebutkan, empati dapat disimpulkan kemampuan kompleks yang melibatkan aspek kognitif dengan kemampuan untuk memahami perspektif dan kondisi mental orang lain. Aspek afektif dengan kemampuan untuk merasakan berbagai emosional dengan orang lain tanpa kehilangan identitas diri. Empati memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan membangun hubungan yang lebih dalam dan memahami pengalaman orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada aspek-aspek empati menurut para ahli. Menurut Davis 1983 terdapat 4 aspek utama dalam empati. Nah, ada poin ke-1, perspective taking, fantasi, empathy concern, personal centers, perspective taking, kemampuan untuk secara kognitif mengambil sudut pandang orang lain. Yang kedua, fantasi, kecenderungan untuk mengidentifikasi dengan karakter dalam cerita atau film, membayangkan perasaan mereka. Yang ketiga, empati, perasaan, simpati, dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Poin selanjutnya, personal distress, perasaan tidak nyaman atau cemas saat melihat orang lain dalam kesulitan. Nah, selanjutnya, Eisenberg, aktif dan kognitif. Nah, jadi Eisenberg menambahkan bahwa aspek empati terdiri dari 2 dimensi penting, yaitu aspek afektif dan kognitif. Aspek afektif berkaitan dengan kemampuan merasakan emosi orang lain, sedangkan aspek kognitif menyangkut pemahaman terhadap perspektif dan pikiran orang lain. Nah, poin selanjutnya di sini ada Goleman 2007, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, keterampilan sosial. Nah, jadi menurut Goleman 2007, aspek-aspek kemampuan empati meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pengembangan empati juga dikaitkan dengan penguatan budaya, organisasi, sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
Poin selanjutnya di sini ada dampak empati, hubungan interpersonal harmonis menurut Daniel, dasar perilaku moral dan prososial. Martin Hotman, Marcus Aisbrand, Carl Rogers, Abdel Alder, para tokoh psikologi sepakat bahwa empati berdampak besar terhadap perilaku prososial dan mortalitas, kesehatan hubungan interpersonal, perkembangan emosi dan karakter, penggunaan perilaku negatif, bullying, kekerasan, efektivitas dalam komunikasi dan kepemimpinan. Berdasarkan hasil temuan empati memiliki dampak yang sangat besar, akan tetapi memang jarang kali disebutkan oleh beberapa tokoh yang ada, maka dampak empati ini berdasarkan hasil kajian di antara Daniel 1996 menyatakan bahwa empati adalah kecerdasan emosional yang memungkinkan seseorang membina hubungan interpersonal sehat dan harmonis. Maka dapat dijelaskan bahwa orang yang bersimpati memiliki dampak yang mampu memahami dan merespon perasaan orang lain secara tepat, sehingga mereka lebih efektif dalam memimpin komunikasi dan kerjasama sosial. Selanjutnya, dasar perilaku menurut Martin menyatakan bahwa empati menjadi dasar utama bagi perilaku moral dan prososial, seperti menolong dan peduli. Menurut Hoffman, dampak empati yang berkembang sejak masa kanak-kanak akan mendorong anak untuk menghindari menyakiti orang lain dan termotivasi mereka yang kesusahan. Selanjutnya, menurut Nancy Eisenberg, empati meningkatkan kepekaan terhadap kondisi orang lain yang mendorong timbulnya perilaku altruistik dan mengurangi agresivitas. Anak-anak memiliki empati tinggi, cenderung bersikap lebih sportif terhadap teman sebaya dan kurang terlibat dalam konflik sosial. Rogers mengatakan dalam hubungan konseling dan terapi, empati merupakan unsur penting yang memungkinkan klien merasa dipahami dan diterima. Rogers menekankan bahwa empati dari seseorang terapis akan menciptakan iklim psikologis untuk mendukung perubahan positif dan pertumbuhan pribadi. Sementara itu, menurut Alfred Adler, empati memperkuat perasaan sosial yang penting untuk membangun masyarakat yang sehat. Bagi Adler, empati adalah dasar dari kerjasama dan keterlibatan sosial yang positif, menjatuhkan individu dari kecenderungan egoistik. Para tokoh psikologi sepakat bahwa empati berdampak besar terhadap perilaku prososial dan moralitas, kesehatan hubungan interpersonal, perkembangan emosional dan karakter, penggunaan perilaku negatif seperti bullying, kekerasan, selanjutnya efektivitas dalam komunikasi dan kepemimpinan. Slide selanjutnya, di sini ada bentuk dan macam-macam empati. Hoffman membagi perkembangan empati ke dalam beberapa bentuk. Poin pertama, empati kognitif, memahami perasaan orang lain. Yang kedua, komponen efektif. Yang ketiga, empati komunikatif. Empati juga bisa diklarifikasikan menjadi empati afektif dan empati kognitif. Empati afektif adalah kemampuan untuk merasakan emosional yang sama dengan orang lain, sedangkan empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa harus memahaminya secara emosional. Empati kognitif, komponen kognitif, merupakan komponen yang menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa ilmuwan bahwa kognitif sangat berperan penting dalam proses empati. Selanjutnya, komponen efektif, menurut definisi kontemporer, pada prinsipnya empati adalah pengalaman afektif. Dua komponen afektif diperlukan untuk terjadinya pengalaman empati, yaitu kemampuan untuk mengalami secara emosional dan tingkat reaktivitas emosional yang memadai. Yang ketiga, empati komunikatif. Komponen empati komunikatif adalah ekspresi dari pikiran-pikiran empati dan perasaan-perasaan terhadap orang lain dapat diekspresikan melalui kata-kata. Empati juga diklarifikasikan menjadi empati afektif dan empati kognitif. Afektif adalah kemampuan untuk merasakan emosi yang sama dengan orang lain, sedangkan empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa harus memahaminya secara emosional. Empati dapat diwujudkan dalam tindakan nyata seperti mendengarkan teman yang sedang menghadapi masalah tanpa menghakimi, memberikan dukungan moral, atau membantu orang yang kesulitan. Menghargai pendapat yang berbeda juga merupakan bentuk empati. Misal ketika seorang teman sedang menghadapi masalah, kita bisa mendengarkannya tanpa menghakimi, memberikan pelukan dan dukungan moral. Ketika melihat seseorang kesulitan membawa barang, kita menawarkan bantuan. Sikap menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan juga merupakan wujud empati. Contoh lainnya, ketika seorang guru mengalami kesulitan belajar siswanya dan memberikan perhatian ekstra agar siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam dunia kerja, pemimpin yang mampu memahami dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Tidak hanya itu, Goleman membagi ciri-ciri empati yang sehingga bisa menjadi acuan contoh dalam empati yang dimiliki secara bagian dari kecerdasan emosi antara lain. Poin ke-1, dengarkan pembicara orang lain dengan baik. Artinya seorang individu harus mampu memberi perhatian dan menjadi pendengar yang baik bagi segala permasalahan yang diungkapkan orang lain kepadanya. Poin kedua, menerima sudut pandang orang lain. Artinya individu mampu memandang permasalahan dari titik pandang orang lain sehingga akan menimbulkan toleransi dan kemampuan dalam menerima perbedaan.
Poin selanjutnya, terhadap perasaan orang lain, artinya individu membaca perasaan orang lain dari isyarat verbal dan non-verbal. Selanjutnya, studi oleh Rosmawati 2013 menunjukkan bahwa metode mendongeng dapat meningkatkan kemampuan empati anak-anak di taman kanak-kanak. Itu penerapan pendidikan inklusif di sekolah dasar juga dapat membentuk sikap empati dan menerima terhadap perbedaan di kalangan anak-anak. Cara menunjukkan sikap empati. Menunjukkan sikap empati memerlukan kesadaran dan latihan. Antara lain bisa dilakukan dengan cara mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, tidak menyela, berikan respon yang menunjukkan pemahaman. Selanjutnya, berpikir dari sudut pandang orang lain, melatih diri untuk membayangkan berada dalam posisi orang lain agar lebih bisa memahami situasinya. Menghindari penilaian cepat, menerima perasaan orang lain sebagaimana adanya tanpa menyalahkan atau menghakimi. Menunjukkan kepedulian secara nyata dengan menawarkan bantuan, memberikan dorongan, atau sekedar hadir dalam pendengar yang baik. Beberapa solusi untuk meningkatkan empati, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat umum, antara lain pendidikan karakter di sekolah. Sekolah dapat meningkatkan pendidikan empati melalui kegiatan belajar, mengajar, diskusi kelompok, dan bermain peran. Bimbingan kelompok studi oleh Eka Yati Sumarto 2017 menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan empati siswa secara signifikan. Dengan pelatihan dan workshop empati, organisasi atau instansi dapat menyelenggarakan pelatihan yang fokus pada pengembangan kecerdasan emosional dan empati. Membaca literatur dan menonton film. Aktivitas ini dapat memperluas perspektif dan memungkinkan seseorang untuk memahami berbagai pengalaman emosional. Nah, yang terakhir, jadi empati merupakan kemampuan penting yang perlu dikembangkan dalam diri setiap individu. Dengan empati, kita dapat menciptakan hubungan sosial yang lebih baik, menyelesaikan konflik dengan lebih bijak, dan membangun masyarakat yang saling peduli melalui pendidikan, pelatihan, dan praktik sehari-hari. Empati dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih manusiawi dan harmonis. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.